Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Trigono Software. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara melakukan instalasi program iPOS 5 tanpa menggunakan CD-ROM ya. Mungkin banyak juga ya di sini para calon pengguna iPOS yang mungkin di laptopnya atau di komputernya itu tidak ada CD-ROM-nya ya. Kemudian bingung gimana cara installnya, nggak ada CD-ROM-nya. Nah, di video kali ini saya akan mentutorialkannya supaya kalian bisa melakukan instalasi meskipun tanpa menggunakan CD-ROM. Oke, yang pertama kalian buka dulu ya browser apapun itu ya, bebas. Kemudian kalian buka website program ipos.co.id ya. Kemudian di sini di menu atas klik yang coba gratis lalu pilih program iPOS 5. Nah, di sini akan muncul ya beberapa pilihan software dari iPOS 5 yang bisa kalian download ya. Nah, di sini ada beberapa file ya, namun tidak semua file ini harus di-download ya. Jadi hanya yang wajib itu hanya 2 item saja ya, seperti yang sudah diinformasikan di sini. Yang pertama, pilih dan download salah satu edisi program toko iPOS 5 yang mau dipakai. Misalnya kalian mau install yang edisi profesional, ya kalian harus install yang harus download yang edisi profesional. Atau misalnya lisensi yang sudah kalian beli adalah iPOS 5 Ultimate, ya berarti yang kalian download adalah iPOS 5 yang edisi Ultimate ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang edisi profesional ya. Misalnya di sini saya mau coba yang edisi profesional, lalu langsung aja klik menu download di sini ya. Nah, dia akan otomatis melakukan download. Kemudian di sini kita boleh mau disimpan di mana ya. Kemudian klik save. Nah, dia sudah memulai downloadnya, sudah selesai. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jika misalkan kalian mau dijadikan komputer ini mau dijadikan server, kalian juga harus download ini ya, Inspirasi BIS Server System. Nah, ini gunanya untuk menyimpan database di program iPOS kalian ya. Jadi ini wajib kalau misalkan mau dijadikan server. Nah, tapi kalau misalkan kalian cuma mau install sebagai klien saja, ini tidak perlu ya. Oke, kita coba download ya. Oke, kita save lagi. Oke ya, ini sudah terdownload semua filenya, dua-duanya. Kita langsung buka filenya ya di sini. Nah, ini dia ya, file yang sudah tadi kita download. Kita instalasi terlebih dahulu ya. Salah satunya ini yaitu untuk programnya dulu. Kita double klik aja. Oh ya, catatan ya di sini. Sebelum kalian melakukan instalasi ya, pastikan di komputer kalian itu sudah ada aplikasi WinRAR ya, karena file ini dari mentahannya itu dibungkus menggunakan WinRAR ya, WinRAR arsip. Jadi untuk membukanya kalian harus install dulu aplikasi WinRAR ya. Kalau misalkan kalian belum install, biasanya ini belum bisa dibuka. Nah, tapi kalau udah ada aplikasi WinRAR-nya, biasanya kalian double klik. Nah, ini udah bisa kebuka seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja double klik file setupnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini ada semacam syarat dan ketentuan ya. Kalian boleh baca, boleh tidak. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau baca ya, setidaknya mengetahui ya syarat dan ketentuannya ini. Misalnya, nah ini dia contohnya. Satu lisensi hanya diaktifasi sebanyak 2 kali pada komputer utama ya. Jadi nggak boleh dipakai di 2 komputer yang berbeda ya untuk aktivasinya, karena nanti akan menimbulkan masalah pastinya. Nah, ini juga apabila terjadi kerusakan pada komputer utama atau server baik pada OS Windows atau hardware, maka harus aktivasi ulang. Nah, itu dia. Kalau misalkan nanti kalian ada rusak atau misalkan ada trouble dengan komputernya, kalian harus aktivasi ulang ya nantinya.
Jadi pastikan untuk lisensinya ini jangan sampai hilang ya. Kalau misalkan sampai hilang, memang kita tidak bisa membantu ya, tidak bisa menanggung ya resikonya. Kemudian ini juga satu serial dapat dikoneksikan melalui local network dengan 5 klien ya, bisa berupa perangkat komputer atau handphone. Ya, jadi di sini satu serial ini memang hanya diaktifasi untuk satu komputer aja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai sebagai klien, itu bisa mengakomodir hingga 4 klien ya. Jadi dengan server jadinya 5. Satu server plus 4 klien seperti itu. Nah, ini juga apabila terjadi kerusakan pada PC klien, maka Anda tidak perlu aktivasi ya, karena aktivasinya itu ada di server ya. Jadi yang penting servernya nggak sampai rusak. Kalau cuma kliennya aja yang rusak itu tidak masalah, tinggal nanti dikoneksikan ulang dari klien PC yang baru ke komputer servernya. Ya, ini nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya untuk ketentuannya, dan memang ini penting ya. Nah, jika sudah, klik lanjut saja. Di sini ada lokasi instalasi, ini tidak usah dirubah ya. Biarkan saja di sini, nggak masalah ya. Yang penting kalian nanti rutin lakukan backup ya. Karena meskipun kalian nanti mungkin kepengennya ini dirubah ke harddisk D ya misalnya. Ini kan di C ya, C sistem. Kemudian kalian ingin rubah ke D, itu bukan berarti misalnya nanti komputernya install ulang Windows atau apa, bukan berarti aktivasinya itu nggak hilang, aktivasinya akan tetap hilang. Dan mungkin ya kalau untuk data bisa masih diselamatkan ya. Cuman di sini yang terpenting sebenarnya adalah backupnya, bukan instalasi programnya. Jadi sebaiknya ini dicek sistem aja, karena biasanya ya malah kalau kita simpannya di non-sistem itu mungkin kemungkinan untuk misalnya kehapus atau ke format itu lebih tinggi ya kemungkinannya daripada diinstal di sistem ya, karena di sini tuh kan foldernya lebih aman ya, lebih dalam lagi masuk ke foldernya. Ya, langsung klik lanjut aja. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan instalasi, ada notifikasi seperti ini. Ini saya klik yes aja, kemudian lanjut lagi. Ini juga lanjut, pasang. Oke ya, ditunggu aja proses instalasinya. Jadi nggak perlu setting-setting yang macam-macam ya, cuman klik-klik aja dan ditunggu, nanti dia udah selesai. A few moments later. Oke, instalasi sudah selesai. Di sini ada checklist untuk jalankan. Nah, kalau ini di checklist dia akan langsung membuka, tapi nggak usah dulu ya karena kita belum install database-nya. Nggak usah di checklist, lalu klik selesai. Oke, selanjutnya kita install untuk server sistemnya. Ini untuk menyimpan database-nya ya. Nah, jadi database kalian nanti akan tersimpan di program InspirasiBis server system ini ya. Jadi program tadi itu hanya apa ya istilahnya sebagai untuk menjalankannya ya, untuk memerintahkan, mengambil data dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk penyimpanan database-nya sendiri itu ada di sini ya, di InspirasiBis server system. Jadi terpisah ya antara program dengan database. Jadi meskipun nanti mungkin kalian suatu saat akan melakukan install ulang programnya, program iPOS-nya itu tidak langsung database-nya itu tidak langsung hilang karena database-nya terpisah dengan program. Oke, langsung aja ya untuk installnya seperti biasa, klik 2 kali. Oke, di sini juga ada ya, ada syarat dan ketentuan yang harus dibaca ya. Kalau misalkan sudah dibaca, klik saya setuju, lalu klik lanjut. Ini juga tidak perlu dirubah ya, lanjut. Nah, ini juga sebelumnya sudah pernah, jadi saya klik yes aja. Lanjut lagi, pasang. Ya, kita tunggu aja proses instalasinya. A few minutes later. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Langsung klik selesai aja ya. Lalu kita close. Kita close semua. Oke ya. Nah, jika kedua program tadi sudah
kita install, maka di desktop akan muncul 3 icon ya. Yang pertama icon program iPOS-nya, lalu icon InspirasiBiz lisensi server, dan icon InspirasiBiz mobile server. Nah, di icon InspirasiBiz mobile server di sini kalian bisa melihat Tim Cloud ID ya. Nah, Tim Cloud ID ini yang nanti bisa kalian gunakan untuk melakukan koneksi dari handphone Android ya. Jadi pakai alamatnya Tim Cloud ID ini ya. Dan Tim Cloud ID ini ada masa aktifnya. Kalau misalkan masa aktifnya sudah habis, kalian harus melakukan perpanjangan ya. Oke, nah untuk instalasinya ini sudah selesai ya. Jika sudah, kalian langsung bisa buka programnya. Program iPOS-nya bisa langsung kalian buka dan bisa kalian gunakan ya. Ya, oke. Mungkin sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.